Tuh, Got it. dua. Hai guys, Welcome to our podcast. SLJJ. Sambungan langsung jarak jauh. Yeay, akhirnya ya guys. Jadi kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas topik yang udah ada di Instagram. Menurut kalian kalau pacaran itu harus gak sih post foto pasangan di feed IG kalian? Ya, itu ide topik dari gua. Mungkin. Outing ya podcast pertama. Iya. Enggak, jadi tadi kita sempat polling guys. Kita sempat polling di Instagramnya Gio, Stefan, sama gue. Betul. Hasilnya gimana, Nak? Hasilnya Elena dulu. hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan ya guys. Berapa hasilnya tuh? Hasilnya pokoknya dikit banget. Hasilnya kalau dari punya Elena apa? Berapa persen banding berapa persen? Harus dongnya cuma 10%. Nggak penting-penting banget 90%. Wow. Oke, kalau dari Unte sama Gio gimana? Kalau gua yang harus 7%. Cuman satu orang. Yang enggak terlalu penting tuh 93%. Wow, lebih bagus sekali. Gua Kalau lu gimana, Gi? harus 12%, nggak penting-penting banget 88%. Boleh. Jadi Berarti kalau kesimpulannya nggak penting. Dari Tunggu dulu. tiga polling ini, mayoritas masyarakat Indonesia, setidaknya yang ada di followersnya kita bertiga, memilih dan menyatakan bahwa ngepost Instagram, post foto pasangan di Instagram itu nggak penting-penting banget sebetulnya. Bacain dong alasan-alasannya kenapa, bacain. Tapi coba kenapa? tapi pollingnya harusnya yes or no karena kan nggak penting-penting banget tapi berarti ada sedikit pentingnya dong. Iya benar. Iya nggak? Loh, Gue pindah coba, banget Gil. Iya juga ya. Coba dengar alasannya dulu. Alasan dari orang-orang dulu. Harus dulu apa enggak harus dulu? Yang harus dulu deh, yang dikit dulu deh. Ya udah. Siapa, Gi? Mulai, Gi. Lu dulu. deh. Hah? Ada gue. Ya. Berantem lagi. Jawabannya harus ada setidaknya satu. Terus biar kalau mau deketin jadi tahu kalau udah punya pasangan. Kenapa ya orang itu pada butuh banget konfirmasi kayak gitu loh? Nah, kan ini keresahan lu. Nah, kenapa lu butuh konfirmasi? Coba. Coba Ya, mewakili yang vote tadi 7%. Cuman gua doang ya. Enggak, gue juga harus. Gak apa-apa guys, cewek itu butuh validasi. Kayak apa sih namanya? Kayak kalau misalnya nggak di-post, nanti kayak bertanya-tanya gitu. Misalnya ada yang naksir. Terus nanya, cakep nih, apa nih, udah PCW belum ya? Terus habis itu ternyata asli udah PCW, cuman di Instagramnya nggak ada postnya. Kan tanda tanya kan. Jadi kayak, ya pokoknya intinya butuh validasi aja guys. Oke. Kayak gitu. Make sense. At least satu. Harus satu lah gitu. Apa aja juga nggak apa-apa. Tapi nih, foto satu nih, Nak. Misalkan ya, pasang foto satu. Kan temen juga bisa. Emang orang udah pasti yakin kalau upload foto cuma satu, ini ceweknya si cowok itu gitu. Bisa aja temen, saudara, dan lain-lain. Kan bisa. Kan captionnya lihat. Captionnya sih, biasanya captionnya yang menandakan kalau itu punya gua gitu. Oh, berarti selain post, harus ada caption yang menerangkan bahwa ini yang difoto adalah pacar saya gitu. Dan, tapi nggak gini juga sih, maksudnya kan kalau kita ngepost biasanya di tag kan orangnya siapa. Ya. Misalnya namanya siapa nih? Misalnya Ceng post foto sama si Unte nih. Namanya Stefan Unte. Terus pasti ya maksudnya kan kelihatan gitu loh itu saudara atau enggak kan dari mukanya aja udah beda gitu. Ya at least tag lah. Tag foto nggak apa-apa lah. Kalau misalnya dia post fotonya berdua sama gua tapi captionnya nggak ada menandakan kalau kita pacaran gitu gimana? Nah, dan gaya fotonya nggak gua rangkul, nggak apa gitu, cuman diem aja berdua gitu. Nah, coba.
validasi juga tuh Banyak kan. hal. Nggak masalah sih, yang penting Satu enggak nih, gue ngerti nih, kayak misalnya nih pas kalau misalnya gue naksir nih sama cowok di Instagram, terus habis itu dilihat ya udah ada foto cewek, biasanya mundur. Tapi tahu dari mana kalau itu ceweknya gitu loh. Gak apa-apa, yang penting nyadar aja gitu, udah ada cewek mundur gitu, udah ada foto cewek mundur aja udah gitu. Kita ini belum ngasih pendapat. Kita tim apa dulu? Kita tim harus apa tim nggak harus? Tim nggak penting-penting banget sih. Tapi ada lah satu nggak penting-penting banget kan berarti ada pentingnya dikit tuh ya. Lena tidak punya teman, Bung. Iya. Kan tadi harus kan dibilang. enggak, karena alasannya tuh udah cuma satu. Alasan A tuh masih ambigu ya, Kak. Kan maksudnya kan nanti kalau orang penasaran jadi micro cheating guys, kayak lihat penasaran ganteng, terus habis itu gara-gara nggak ada posannya sama cewek, jadi mulai DM. Ya nggak sih? Atau sih? Oh berarti gini, berarti di nangkap gue gini kan kaitan sama jawaban netizen ya yang bilang biar kalau mau deketin jadi tahu kalau udah punya pasangan. Berarti terus kalau dia ngelihat foto itu terus dia nggak jadi ngedeketin nih karena ada tadi satu foto itu. Kalau gue sih gitu ya. Kalau gue gitu. Nih tapi udah lihat. Nggak menjawab pertanyaan gue. Kalau ternyata itu foto temen, foto saudara jauh katakan sahabat, kan tetap butuh nanya pasti. Itu siapa yang kan harus ada tetap nanya jadinya. Nggak langsung nggak jadi deh. Gitu. Tapi biasa rata-rata kan kalau misalnya cowok udah post sama cewek itu udah pasti pacarnya lah. Iya sih. Jarang sih post sama saudaranya. Gue liat Instagram gue ya. Dulu pas zaman kecuali kalau misalnya ini ya kayak rekan kerja apa yang kayak gayanya. Ya kelihatan biasanya kalau foto sama jempol pejabat sama saudara tuh kelihatan. Pasti beda, maksudnya pasti kelihatan dari posenya. Iya, kelihatan dari posenya bener. Kelihatan dari karismanya, dari aura. Dari chemistry-nya. Oh, iya ya bener. Iya. Aku mau ngomong gitu tapi nggak nyampe. Ini maksudnya apa nih? Ada yang respon harus terus muka gua aja. Maksudnya apa? Oh, maksudnya harus di-post satu foto, tapi bukan kasih ceweknya aja. Ini yang jawab cewek by the way guys. Jadi kenapa harus dia bilang harus. Nah terus dia bilang dia tuh cewek yang self-centered, apa harus dia gitu. Jadi si cowok ini kalau pacaran harus post satu feed isinya muka si cewek itu doang tanpa cowoknya. Buset. Tapi satu aja nggak apa-apa atau satu harus aja. sering? Mungkin dia memang dia self love, Cang. Dia tuh Iya. Yang penting apa gitu. Ya yang penting adalah setidaknya foto bareng 1-2 post lah, gila. Masa nggak ada sama sekali juga sih. Berarti harus. Ada tuh banyak yang bikin gue. Tapi nggak juga sih. Gini. Ada juga kayak misalkan kalau ya setidaknya dia nggak post IG tapi dijadiin DP kayak gitu. Maksudnya setidaknya orang tahu kalau dia tuh udah taken gitu loh. Oh iya, itu DP juga nggak apa-apa sih guys. Oh Jadi gini, nggak usah post. kalau DP kan bisa diganti lagi ya. Artinya misalkan gue ganti DP 1 hari, tapi sisanya gue nggak pakai DP itu lagi nggak apa-apa. Nggak bisa kayak gitulah, sepanjang pacaran dong. Wadaw. Nggak sepanjang pacaran juga sih, cuma maksudnya nggak tahu lah setidaknya ada satu foto yang membuktikan gitu kayak udah ada ceweknya. Iya itu pokoknya intinya itulah. Nggak yang Gue retweet Kitty. Nah. Oke. Coba yang nomor 3 tuh tadi udah bahas ya. Aman. Sekali post biar nggak dicecer buaya betina atau buaya jantan. Menurut kalian gimana? Iya itu alasannya. Ya itu kan tadi, iya. Supaya nggak pertanyaan gue gini nih, ya mewakili atau inilah, gue tahu orang-orang yang buaya betina dan jantan. Kayaknya post satu story itu tidak mengurungkan niat buaya betina atau jantan untuk ngechat kalian guys. Paham nggak? Paham, cuma kan kita bisa memperkecil peluang. Iya, gitu loh. Dengan di post jadi memperkecil peluang, akhirnya lampunya nyala, guys. Dari tadi gue gelap-gelapan. Mati lampu dia. Background lu lagi di Busan. Itu salju loh. Itu salju keringetan di sini. Iya, woi. Lanjut.
Ya pokoknya kan kalau kayak gitu jadinya kayak orang-orang jadi mengurungkan niatnya untuk chat gitu loh. Oke. Apalagi ya possibilities-nya. Coba kalau cowoknya kerjanya sebagai Aku fotografer. Sebagai Sebagai apa, apa? Teh? kalau apa? Fotografer. Kayak foto-foto pre-wed gitu. Dan dia nggak punya akun pribadi, cuman punya akun satu-satunya dan itu buat kerjaan. Sans lah. Kan kalau akun private mah nggak apa-apa kali. Kan kayak foto-foto wedding orang. Setahu gua kalau gue difotoin sama fotografer, dia pasti punya 2 account sih, buat pribadi sama buat Kan kalau portofolionya. kalau cuma punya satu, dia males gitu. Nggak mau lah. Ngapain lah gue punya akun pribadi nggak penting gitu. Instagram menurut gue buat kerja aja gitu. Biasanya juga Ya udah sih nggak apa-apa sih kalau gue kayak santai deh. iya kalau fotografer kayaknya nggak santai deh. Enggak Iya, juga sih. Paling enggak sih, paling ya tulis di bio lah ya, ada emot gambar cowok terus @Christichen gitu. Maksudnya pacar gue gitu. Kayaknya kalau fotografer enggak ada. Kayaknya Nah, bercanda. fans fotografernya tuh kayak lebih ngeliatin ke foto-foto dia daripada ke Nah, dianya. iya itu benar-benar Iya, daripada iya. orangnya. Jadi ada job-job tertentu yang lu nggak apa-apa, yang nggak lu nggak butuh validasi gitu. Iya, Iya. kalau fotografer kan dia nggak narsis fotoin muka dia ya. Karena nggak Pasti pilih iya, isinya tuh semua hasil kerjanya dia gitu. Jadi Oh, Nih, setahu Komen gue ya, fotografer itu update di situ supaya orang-orang lihat nilai portofolio dia. Tapi misalkan nih si fotografer nganggep pacarnya itu ya untuk kesenangan dia pribadi, dia nggak mau umbar cantiknya si pacarnya itu buat orang lain, jadi dia keep untuk dia, jadi dia nggak post. Itu gimana? udah kan dia dijawab, nggak apa-apa Gi kalau fotografer. Iya, Emosi. santai. sabar. Gi, jadi kata mereka Gi, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mereka bisa toleransi gitu kesimpulannya Gi. Iya, benar. Benar. Tapi kayaknya cuman fotografer doang deh yang bisa ditoleransi, sisanya enggak. Itu yang gue bilang endorse, dia di endorse sama produk. Food blogger lah, kayak bisa yang objek itu bukan orangnya, yang objek itu tuh yang lain gitu. Yang kalau misalnya selebgram kan lu mesti pose-pose ganteng, pose foto-foto cantik gitu kan. Itu pasti kan bakal attract orang banyak. Nah, ini pertanyaan nomor 5, Ping. Post aja, jawaban netizen ya, ini nomor 5. Post aja Ya. at least 1 post, apalagi untuk orang yang DM IG-nya atau orangnya di IG lumayan eksis. Jadi pacarnya nih selebgram lah atau influencer lah. Nah, kan kalau dia tuh bakal sering dapat DM dia tuh orang-orang kayak gitu. Ini netizennya bilang kalau pasangannya kayak gitu harus punya 1. Kalian setuju nggak? Setuju banget malah, kan apalagi kan kalau selebgram tuh banyak yang godain. Orang biasa aja saya posesif, apalagi selebgram. Benar. Wow. Ini Ping mewakili 12% penduduk Indonesia ya. Yang tadi voting. Tapi nggak sampai kayak elok mana gitu, laporan tiap menit. Ini kan beda topik. Lu Iya. kemana? Beda posesifnya beda. Iya benar. Ini sekarang alasannya yang nggak penting nih, banyak nih, ada 14. Ya. Oke. 1, nggak harus, katanya nih ya, kata netizen nggak harus. Kenapa? Karena kalau putus nanti capek ngapus-ngapusinnya. Nah, ini bisa relate sama yang ada yang jawab tuh ini. Nggak harus juga karena kalau udah nikah aja postnya gitu. Gua defense 1. Gua rada setuju dan rada nggak setuju sih. Setujunya kenapa? Nggak setujunya kenapa? Ya gantian. Setujunya yang jawab kalau udah nikah aja postnya, berarti dia emang males gitu. Maksudnya lo belum kalau nggak cocok banget ngapain gue publish ke orang-orang gitu. Gue keep it for myself gitu. Kalau gue putus orang nggak ada yang tahu, kalau cewek gue si ini orang juga nggak ada yang tahu. Nah, kalau udah mulai tunangan baru dia post. Ada Bener ininya. juga, cuman ya gitu. Counter attack-nya. Kalau misalnya dibilang nanti kalau putus capek hapusnya, kan diputus cuma 1. Iya, baru gue mau ngomong kan cuma minta cuma 1. Ngapain harus banyak?
Jadi yang salah pertanyaannya apa jawabannya? Berarti yang salah netizen nih. Lu menghakimi netizen nih. Elena Kalian buat siap? gua. Enggak, pokoknya intinya satu aja itu udah oke loh. Maksudnya Loh, satu ini itu udah mewakilkan gitu. Gue mewakili netizen yang ngomong kayak gini ya. Ya oke lah, oke Tapi lah. hapusin Apa? Tapi hapusin itu bukan karena banyaknya, tapi karena terlalu banyak memorinya sama orang ini gitu loh. Jadi terlalu berat buat dia ngapus. Boleh. Ya, capek cuma Experience. Gue Iya, mewakili cuma 88% netizen Indonesia. Cuman satu kok. Atau enggak usah dihapus, di archive aja. Nanti kalau balikan tinggal munculin lagi. Nah, Itu pengalaman pribadi tuh kayaknya tuh. Topiknya menjalar ya. Enggak, kalau itu kayaknya testimoni pribadi tuh. Enggak pernah. Enggak pernah, cuy. Berarti harusnya nggak capek ya, nggak perlu. Emang Hah? apa sih cuman pencet tombol berapa kali doang, emang kayak hatinya berat banget. Hapus aja gitu loh. Pembelaan gue juga Ada Teh. orang. Kalau yang tadi nggak harus, kalau udah nikah aja postnya, ya kan? Nikah kan bisa cerai, tunangan bisa batal. Jadi lu tim siapa, Gi? Gue wasit bos. Kita next nomor 3 ya guys. Ya. Ya, nomor 3 betul. Jadi ada netizen yang jawab nggak penting banget karena relationship itu nggak penting banget karena relationship itu untuk 2 orang, nggak harus buat konsumsi publik. Tapi dia ngomongin juga, tapi nggak apa-apa kalau post untuk berbagi kebahagiaan atau just to make sure orang tahu dia punya pacar aja. Gimana? Gue setuju kalimat pertamanya sih. Yang pacar-pacaran kan yang berdua, bukan orang lain. Ngapain diumbar-umbar? Kan kita umbar bukan buat diajak rame-rame pacarannya bareng gitu, ngerti nggak sih? Ya nggak sih? Masih kekeh dengan 7%-nya ya, Elena ya? Enggak lah, pokoknya intinya wajib. Gue udah wajib garis keras. Cowok-cowok yang mau deketin Elena, siap-siap ya. Ya, cowok-cowoknya deketin Elena, nanti netizen yang nonton, siapin feed kalian selain satu tempat untuk pacar kalian. tapi apa alasannya lu tidak membagikan kebahagiaan lu dengan pacar lu? Maksudnya? Iya, Maksudnya? bener tuh. Bener. Maksudnya, Katanya yang kedua itu tuh, tapi nggak apa-apa karena kita bisa juga orang tuh pengen membagi kebahagiaannya gitu loh. Jadi kayak, ini lo pacar gue gitu, dan gue bangga dengan pacar gue gitu. Oke. itu. Kenapa? Oh, maksud lu gini. Kalau si cewek itu bahagia kalau di post fotonya, kenapa cowoknya nggak post aja supaya ngebahagiain ceweknya gitu? Bikin senang ceweknya gitu. Enggak. Sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan, tapi itu juga maksud juga sih. Iya gitu. Oke. Ini Kitty nggak ada mau pembelaan, setuju, nggak setuju. Tadi statement Ecang. Statementnya gue, kenapa lu kayak nggak membagi kenapa lu nggak mau membagi kebahagiaan lu ke sosial media, kayak nggak cuma ke sosial media sih, maksudnya kayak kasih tahu lah kayak lu tuh lagi bahagia gitu loh. Terus tadi si Gio bilang kalau lu tahu cewek lu bahagia kalau mukanya di post, kenapa lu nggak ngepost aja gitu? Iya, demi kebahagiaan ceweknya gitu. Oh. Instagram dia anjir. Suka-suka dia lah. Bagus. Saya padamu, Kristi Chan. Oh, tapi kan tadi lu bilang setuju, harusnya lu kasih statement yang menunjukkan setuju dong. Bagus. Gak setuju, itu labil banget sih orang. Truly paham ya. Kitty, diam nih, misalnya ya. Tapi kan maksudnya bagus loh, dia tuh mau share positive vibes-nya dia ke orang-orang gitu loh, biar kayak orang-orang juga ikut seneng. Ya kenapa? Nggak ada salahnya dong. Iya, nggak ada salahnya. Terus kan Nggak salah. Terus tadi kita bilang, itu Instagram dia. Cuman kayak maksud gue, tahu lah. Makanya iya setuju nggak setuju. Maksudnya Gimana, iya Pi? boleh share kebahagiaan, tapi kalau nggak juga sebenarnya nggak apa-apa sih, karena itu ya akun orang ngapain.
Setuju. Kit, bukannya Wah. lu dari awal milihnya lu pengen di post at least 1 ya? Kok lu jadi kayak pelin-pelan gitu sih? Enggak. Tapi tadi kan Keisha apa sih? Sumpah ya. Tapi kan tadi kan bilangnya kayak Berantem. ya sekali aja. Tapi kayak apa ya? Kalau kayak setiap saat harus di post gitu tuh gue. Ini gue yang lembut atau apa sih? Nggak apa-apa, lu kasih tau Iya. aja. Maksudnya kayak kalau buat share kebahagiaan yang kayak berkali-kali gitu, ya itu apa ya? Kayak bebas gitu loh. Maksudnya gak bisa kayak lu paksain kayak buat supaya bahagiain ceweknya post terus gitu. Ini bukan maksain cewek buat bahagia, Cong. Enggak, Kita bukan. mau Maksudnya, share kita happy ke orang-orang gitu. iya, tapi Coba maksudnya nih. buat ceweknya seneng kan. Maksudnya cowoknya post itu supaya ceweknya seneng kan. Ya gue juga nggak mau kalau misalnya nanti gue maksa post tapi dianya nggak seneng, gue juga nggak suka. Harus dia. Enggak. Ini kayak kita beda pikiran deh. Enggak, maksud gue tadi kayak maksudnya lu post sharing kebahagiaan itu supaya cewek lu juga seneng kan. Kalau dari sisi cowok gitu. Supaya ceweknya seneng kayak maksudnya nih gue post nih foto kita gitu. Ya, Iya. betul. Oh, Nah itu sekali oke, tapi itu nggak perlu berkali-kali sih gitu. Iya. Gue nggak tahu ya. Tapi yakin deh buat share kebahagiaan ke orang. Menurut gue kadang ada orang yang emang kayak pengen validasi kayak ih hubungannya so sweet, ih hubungannya ini gitu loh. Itu Elena, itu sebelah lu tuh. Tuh sebelah Iya, lu tuh itu begitu. gue. Itu saya. Kayak enggak lah, kayak nggak ada yang truly post kayak nih gue post supaya lu juga seneng liat kita. Kayak nggak sih. Bukan bermaksud untuk orang lain jadi seneng karena lihat kita. Maksudnya kita share apa ya, maksudnya kan Instagram our itu happiness moment Iya. lah gitu loh. Ya bebas Instagram lu aja. Apa Ping? Gimana Ping? Bebas sumpah. ya kan Instagram itu emang tujuannya untuk men-share kebahagiaan gitu. Setuju. Men-share kebahagiaan atau pamer? Ya dua-duanya lah. Enggak lah, ya men-share kebahagiaan. Terus iya sih, tapi kita terserah orangnya sih. Gue kan gak maksain. Kan gue juga gak maksain cowoknya buat. Yuk, next Teh. Gua ada yang jawab. Tadi yang ini udah belum sih yang soalnya nggak semua orang mau tahu privacy gue. Belum. Nah, jadi orangnya ini lebih suka private. Terus? Highlight ya. Tapi tergantung gue. Kalau misalnya ya akun Instagram cowoknya tuh emang zero post atau cuma kayak 1 post, itu nggak penting, kayak nggak usah di post. Tapi kalau misalnya yang aktif gitu tuh, Kayak gua Iya bener. kayak yang lu kayak ya lu aktif Instagram, berarti lu tuh aktif sosial media, kenapa lu nggak mau post sama cewek lu? Iya benar, aku setuju. Ya kan, kalau misalnya yang ansos yang kayak nggak ada post atau nggak cuma 2 atau 3 post yang nggak aktif itu kan ya udah nggak apa-apa. Toh kan ceweknya tahu. Nah, kalau Elena misalnya nggak bakal cowoknya setuju, kan dia mau di post. Iya, ya udah tuh Elena lah. Berarti sekarang ini Elena punya. Enggak, wek. Gue setuju yang Cang, kalau misalnya emang dia nggak aktif ya udah gue nggak apa-apa. Iya dong. Kan. Kalau menurut lu nggak aktif tuh gimana? Misalnya Yang bener-bener nggak ada. No. Dia deketin lu dari Instagram tapi dia nggak ngepost feed, tapi dia sering ngepost story, itu aktif gak? Jadi emang orangnya nggak mau feednya emang maunya kosong aja gitu. Ya Ya. kalau story berarti aktif ya. Nah kan susah. Kalau orang yang feednya 0 belum tentu ini loh, belum Iya. tentu mati loh di Ya udah Instagram. kan feednya 0 tapi lu belum post story. Jadi kan dia mau ini. Maunya di post ya. Feed. Oh Iya, iya. gue fit sih, Cang. Gue fit sih. Jadi dari deh. first. Jadi lu tim feed atau tim story? Fit. Ini apa? Story deh. Kayak nggak penting. Kalau story tuh gampang lewat kayak set udah kelar gitu. Kalau fit kan kayak Tapi story-nya mesti yang jelas, kayak misalnya kayak gini nih, kayak. Aduh. Kalau lu Putih, Nggak boleh yang cuman kayak makan, habis itu foto berdua set gitu. Iya. Iya Itu sama gue stick to the first answer. Wede. Apa? lu Itu tim story post apa tapi tim feed? ya pokoknya ya mau story mau feeds apa bebas, yang penting ada sekali lah setidaknya. Boleh. Jangan zero total gitu loh.
Wait, Ya udah. tadi ada satu nambah netizen ngomong nggak harus Apa-apa? di-post soalnya gue nggak punya. Itu Gua deh, itu username-nya boleh di-share tuh, mungkin abis nonton ini ketemu lagi yang kayak gitu. Username-nya jangan lah kita private. next. Ya, jangan. Yo, next tag. Ada yang jawab tergantung orangnya, soalnya it's their relationship and it's their rules. Terus habis itu biar yang jomblo nggak iri. Anjir. Gimana? Nanti gue ngomong Enggak sih. Gua kalau yang biar yang jomblo nggak iri, itu feeling gua tuh alasan aja cowok atau ceweknya supaya dia ngejaga cewek-cewek yang lain atau cowok-cowok yang lain. Ya. Jadi ada hati-hati lain gitu ya. Dia menjaga perasaan pasangan yang lain. Kalau gua sih. Gue setuju sih yang their relationship, their rules ini gue setuju sih. Kalau kesepakatan berdua ya nggak apa-apa. Ya, tapi kan kalau misalnya ceweknya mau gimana? Kan kesepakatan berdua. Iya, berarti kan maksudnya Harus dua sisi harus yes. no, maksudnya bukan kesepakatan yang gitu dong. Kalau kesepakatan kayak didiskusikan dulu dong. Baru mencapai kesepakatan. Ya sih lu. Tapi gue setuju sih. Oh. Soalnya gue tuh tim yang nggak penting. Cuman gue demen aja ngepost. Tapi menurut gue itu nggak terlalu penting kalau misalnya si Ping nggak mau ngepost ya nggak apa-apa. Gue aja ngepost gitu. Mungkin kasihan ya jadinya gue ya. Kok lu sad boy sih jadinya? Tapi ada yang Lagi kayak gitu kayak juga gitu. sih, kayak nge-post karena pasangannya nge-post. Kayak Nggak enak Jadi- ya, nggak enak. bukan nggak enak. Nggak enak juga sih, apa maksudnya, biar sama-sama ngepost? iya biar sama-sama gitu, kayak saling nge-post ya. Dia lihat kayak lu memperlakukan guanya kayak gimana. Kalau lu nggak nge-post ya gua nggak nge-post. Kalau lu post, gua post gitu katanya. Kalau lu ntar gimana? Gua harus kan. Gue udah tim harus dari awal. Harus. Cowoknya tuh Dia kekeh 7% ya. deh. Bukan maksud gue cara lu ngodein dia harus postnya gimana, masa lu ngomong sih ke dia itu belak-belakan. Ya lu ngomong post. nih, misalnya nih kan, kita kan pasti kayak foto bareng nih, misalnya. Terus Nah, harus kita lihat dong fotonya. ya. Kita lihat, terus bilang, ih ini lucu nih. Kayak kitanya bagus. post dong gitu. Kalau misalnya cowoknya kekeh nggak mau post gimana El? Kayak ngapain sih? Kayaknya emang nggak begitu penting gitu. Misalnya Nih, cowok tuh kekeh. Gimana? Ya udah jawab dulu. Habis itu gue. Jawab nak. Gue tanya dulu kayak, ih kenapa nggak mau post, kan ini bagus. Gue kayak, ya pokoknya dilembut-lembutin dulu lah gitu loh. Kan ini bagus, kenapa nggak mau di-post? Kalau cowoknya, Nggak mau. kalau cowoknya jawabnya foto ini kamu deh yang post, next foto ntar aku yang post gitu, lu mau nggak? Jadi lu duluan gitu. Tapi lu nggak bakal tahu next fotonya tuh kapan gitu. Wah, terus habis itu lu mau berujung nanti udah biar nggak ada postan lagi, kita langsung di end. Kalau skenario-nya Ekstrim sih. gitu gimana? Bisa sih, diundur-undur terus sama cowoknya. Udah, lu dulu deh, nanti gua next gitu. Anjir, Jadi kenapa alasan cowok- aja. Enggak, dia nggak ngundur karena dia ada simpenan. Dia cuma mau cowoknya tuh yang ngetes, nih cewek mau nggak nih publikasiin muka gue di Instagram media gitu. Ditantang aja gitu. Ya udah, nggak apa-apa lah. Kan gue udah nembak duluan, kenapa nggak lu post muka gue duluan gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Itu gampang, cuma 1 menit tek gitu jadi. Boleh lah, nggak apa-apa gua. Tapi asal nepatin janjinya kalau dia next harus post gitu. Iya dong, Ya, fair dong. Lu kayak nggak tahu laki-laki aja kalau bikin janji. Aku lagi dulu ya. Sampai setahun kemudian Enggak, teman-teman gua kebanyakan seperti itu. Yuk, next Tapi tag. gue lagi ya. Nah, namanya hubungan nggak harus dipublish biar semua orang tahu, privasi juga. Terus ada yang jawabannya males. Rata-rata kaitannya sama privacy sih.
Gue bingung, maksudnya privacy itu privacy apa sih? Kan foto tuh nggak ada privacy-nya menurut gue. Marah. Privacy dong, jadi tahu mukanya kayak apa, bentuknya kayak apa. Tahu di tren di TikTok itu nggak sih, Nak? Yang I keep it private but not secret, tahu nggak? Enggak. Maksudnya kayak kan cuma tahu muka doang guys, nggak ngasih tahu umur, kerjaan, apa segala macam. Instagram kan kecuali kalau lu story lu ngasih tahu, "Hai guys, ini apa cowok gua umurnya segini, hobinya gini." Kan itu beda cerita. Kalau foto kan cuma plek udah, orang cuma lihat muka doang. Gini, nah, kan cinta kan awalnya dari mata turun ke hati nih, ya kan? Kalau misalkan cowok lu ganteng nih, koko basket, tinggi, putih, ya kan? Sesuai kriteria lu dah. Terus lu post nih fotonya, mukanya. Si Kitty ternyata demen karena udah liat fotonya lu nih. Si Kitty deketin gara-gara itu. Itu gimana? Itu privacy nggak tuh? Tunggu dulu, Misalnya, nih gue punya pembelaan kayak lagi. gitu. Gue punya pembelaan lagi. Misalnya kalau kayak gitu, terus Kitty godain. Kalau Kitty godain, lihat dulu harus kan. gue sih. Tadinya contohnya kayak gitu. Contohnya kayak paling gitu. cantik. Ya kan lu yang paling cantik. Nanti cowoknya terdistract ke lu. Aduh, kayaknya cakepan Kitty nih gitu. Nah, itu makanya balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya emang ditanggepin, ya udah jadi kayak ketahuan kan orangnya kayak gimana. Jadi lebih tahu juga loh kalau misalnya dengan kayak gitu respon pasangannya kayak gimana. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja jedar di end. Wah, ngeri-ngeri. Netizen yang mau deketin Elena siap-siap mental. Sah. Jadi gue tuh pas sebenarnya bukan takut karena direbut atau di apa ya. Justru kalau kayak gitu ketahuan, jadi udah tahu gitu loh, nggak usah memperpanjang waktu gitu loh. Langsung aja. Next question-nya nih, ya kan? Lu kan iya banget nih. Pertanyaannya adalah tadi kaitan sama jawaban netizen. Kalau lu putus, lu tim ngapus foto apa tim biarin aja? Tim archive dulu kalau misalnya nanti kebalikan munculin lagi. Next. Nih ya. Nggak penting banget. Tapi kalau doi mau post ya post aja, ikut seneng. Jadi dia ikut seneng sebetulnya tapi nggak bakal maksa pasangannya harus post atau enggak. Tapi kalau di post dia bakal lebih seneng. Ya udah oke. Ini nggak usah dibahas kan? Ada juga at least post story. Jadi ini bukan tim feeds nih. Dia tim story. Ya. Tadi yang tim story siapa? Kristi. Tim story. Gue tim apa aja boleh. Kita ini nggak punya pendirian guys. Waduh mental. No jam. Apa? Ini gua ada yang DM guys, ada yang DM. Sabar nih si Ping Ping tim apa nih belum jelas. Oh ya, Ping, lu tim apa Ping? Enggak, gue mau bikin pollingan gue sendiri. Tergantung tulisannya. Oh, tergantung. Ya bener sih, lihat konteks dulu emang. Iya, tergantung konteksnya gimana, tergantung situasi dan si keadaannya. Kalau misalnya Ayo, bahas yang DM. Ya. Ini ada yang DM gue nih. Jadi dia itu bilang harus ada setidaknya satu foto. Kenapa? Kalau nggak ada foto pasangannya, jadi bingung. Kalau ada yang tiba-tiba ajak kenalan gitu. Jadi ini cewek nih yang DM gue. Dia takut kalau ngerespon DM chat cowok-cowok yang ngechatin dia. Jadi dia di-chatin di DM-DM sama cowok. Nah, kalau nggak ada foto sama ceweknya, dia bingung nih. Si teman gue ini harus nanggepin apa cuek. Karena kan dia takut ngejaga perasaan si pacarnya juga gitu loh. Nah, dia bingung nih ngeresponnya gitu. Nah, tapi terus si yang DM ini punya cowok, terus dia ngepost nih foto berdua sama cowoknya. Jadi lebih damai katanya. Cuman banyak cewek gatel juga. Udah ada foto berdua di IG juga masih aja ada yang keganjenan. Jadi si cowoknya si yang DM gue ini itu udah pasang foto sama yang DM gue. Tapi masih ada juga cewek-cewek yang nge-DM cowoknya itu. DM-nya tuh DM kode-kode apa gimana? Mungkin ngarah-ngarah ke situ kali ya, nanya kayak orang mana, sekolah di mana. Jadi
menuju ke PDKT kali ya. Cuman ya tadi itu waktu dia masih single dia bingung nih mau responnya gimana. Kalau nih cowok emang sama-sama single ya kan harusnya nggak apa-apa dong gitu. Ya cari jodoh mungkin gitu. Tapi kalau ini cowok ternyata udah punya cewek, kan dia nggak enak kalau dibahas kayak gitu. Nanti nggak enak sama pacarnya itu. Gitu. Gimana, gengs? Kalau gue sih bilang ke dia, kalau dia udah punya cewek ngapain masih chat cewek lain? Kan ada cowok yang jahat, Gi. Netizen cowok, tolong yang nonton ya. Kalau kalian udah punya pacar, jaga perasaan pacar kalian. Jangan DM lagi cewek yang lain, kecuali kalian mau putus. Baru deh kalian siapin persiapan. Anjir, parah banget loh. Apa Ya, jawabannya gimana? Ya tergantung lagi. Kayak balik mana? lagi. Dibalikin lagi pasangannya tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya dia masih respon mengarah-arah ke cheating, kan tinggal DM. Justru dengan karena itu jadi ketahuan gitu loh, ngerti nggak sih? Ya. Jadi itu dia tuh emang sengaja, guys. Jadi kayak dia tuh mau nguji gitu loh setelah di post ini reaksinya gimana, ada yang DM dia nggak, reaksinya gimana. Jadi dia pengen lihat gitu loh. Nguji si cowok nih dia sih. Emang lain-lain sebenarnya SBMPTN dia, emang pengen nguji cowok-cowoknya aja. Nggak ada yang aneh. Atau mau pembunuhan. Iya. Enggak. Tadi Gio bener yang itu. Soalnya banyak juga cewek-cewek yang masih DM dia padahal dia udah post. Nah, itu kan maksud. Tapi kalau gue nggak ada yang gue tutupin. HP gue diambil dia kayak misalnya lagi main gitu, tiba-tiba set diambil gitu. Nggak bakal gue ambil balik gitu loh, maksudnya bentar gitu. Nggak ada yang mencurigakan gitu loh. Penting ya bener-bener. Kayaknya tahu ya gue support SM itu, gue kayak Enggak. gitu aja masa lagi main mas tiba-tiba gue tarik gitu. Enggak guys, enggak. Itu cuma example sih gitu. Kayak gitu aja. Tapi kayak gitu seru tau, kayak lu lihat pasangan lu tuh panik atau enggak, kayak misalnya Oh iya, Ambil, soalnya gemeter kayak gitu kan bisa lihat loh reaksinya kayak gimana. Tunggu dulu gitu ya. Kamu ngapain mau lihat? Emang kenapa? Terus habis itu ceweknya kayak ngomong, emang kenapa nggak boleh lihat? Ada satu ya. Terus habis itu dia kan pasti kayak keringet dingin lah kalau ada sesuatu lah. Nggak apa-apa, Ping, lu lain kali jambret aja di tengah jalan. Enggak. Yuk closing. Jadi kesimpulannya gimana, gengs? Jadi intinya Kesimpulan. Kalau kesimpulan dari gue ini bimbang, soalnya gue tuh orang yang tim nggak penting, tapi guanya udah ngepost, gimana dong? Jadi gue tim apa? Lu yang decide. Enggak, kalau gue menurut gue nih kayak lu bukan orang yang harus, tapi lu ngepost itu bukan berdasarkan karena apa-apa, tapi emang lu appreciate aja your girlfriend gitu loh, kehadiran cewek lu. Jadi lu Itu bikin tersentuh juga lo, guys. touch. Gila nggak? Bayu loh. Goban ya, Goban. Gue udah support lu nih. Siap. Pulang Indo, gue terakhir sushi Kintaro gitu. Oh, siap. Nanti kita live TikTok ya, Apa? Nanti kita live TikTok ya pas makan ya. Siap. Mukbang. Oke. Udah selesai makan kita foto di depan pintunya gitu. Iya. Terus captionnya bahasa Mandarin ya. Iya. Ntar gue tag clothing line Indonesia, Erigo Store. Siap. Udah, guys. Apalagi kesimpulannya dari yang lain dong. Ya, Ping, kesimpulan Ping. Jadi semuanya tergantung pada situasi dan kondisi dan cowoknya juga gitu. Jadi apa kondisinya gimana? Ya lihat dulu cowoknya tuh bisa dipercaya apa enggak. Terus kondisinya tuh ya tadi kayak misalnya kalau dia influencer apa gimana. Terus bisa dinegosiasiin enggak, kayak bisa didiskusiin enggak gitu. Oke. Kalau Kitty? Ya sama lah kurang lebih, maksudnya
ya kalau bisa ya ada lah, jangan sampai kayak totally nggak ada gitu. Terus kayak ya itu lihat konteksnya dulu, pertimbangannya dia apa, dia influencer kah, dia apa dia cuma yang kayak lu bilang tadi yang fotografer itu doang, yang apa post hasil-hasil karya fotonya doang, jadi dia nggak mau post sesuatu yang personal. Lihat konteksnya lagi lah. Sama kayak ping-pingnya. Elena, Hmm. makan terus. Maaf. Kan udah tahu dari awal gue wajib garis keras, kecuali ya fotografer, ya udahlah, fotografer kan dia mengapresiasikan hasil karyanya dia ya. Tapi gue lihat juga sih kalau fotografer dia lihat ceweknya bisa dijadiin hasil portofolio, ya oke aja kan sebenarnya kan. Di orang sih gila loh, Gi. Di orang udah site Instagram. Iya, woi gila, woi. Kayak Enggak, sampai dia gila validasi, Teh. Gila validasi. Kayak gue tuh gila validasi. Nih misalnya nih kalau zaman sekarang bukan Instagram yang ngetrend, misalnya Facebook, ya gue tetap suruh Facebook gitu loh. Mau dimanapun, ngerti nggak? Nggak Mark Zuckerberg, harus kalau kalian gitu. mendengarkan ini ada butuhnya aplikasi kalian ya. Apa berarti dia jujur? Iya guys. Jadi public announcement-nya buat cowok-cowok yang mau deketin Elena, kalau kalian mau ngejagain perasaan cewek lain, bilang aja kalian fotografer makanan atau fotografer freelance gitu. Aman kalian, tenang. ya kalau cowoknya Elena fotografer ya, ini di lobby sumpah. Kayaknya fits kamu cocok deh sama foto aku yang kayak gini gitu. Waduh. Boleh deh kayaknya fotoin aku sekali-kali gitu. Banyak gue lihat kayak temen gue beberapa pacarnya fotografer kan. Jadi fitsnya tuh rata-rata ceweknya semua. Oh gitu. Jadi kayak hasil, iya. Jadi kayak hasil, maksudnya nggak semua sih, kayak beberapa gitu. Yang model juga. Kalau lu Gi, udah pokoknya Elena tim harus post garis keras. Satu juga. Nih, gue tengah aja ya. Ini gue nggak pihak cowok, nggak pihak cewek. Jadi buat cowok atau cewek, kalau dari gue ya, jangan maksa. Ini kan kalau tadi kan dulunya harus apa nggak harus ya. Kalau gue sih bilang jangan ngeharusin pasangan kalian buat post foto gitu loh. Gue yakin kalau pasangan kalian itu sayang sama kalian, benar-benar suka sama kalian, apresiasi kehadiran kalian, tanpa disuruh pun dia pasti ngepost kok, minimal 1 atau berapa gitu loh. Dan menurut gue yang ngepost kayak gitu tuh justru lebih worth it gitu loh. Dan nanti pun kalau putus itu ngapusnya bakal lebih susah karena pas ngepost tuh bukan dipaksa, tapi emang dia mengapresiasi kehadiran pacarnya. Gue sih gitu. Udah. Ya bener-bener. Lo emang paling Oh keren. gitu. Kita langsung mulai. Oh gitu. Elena makan ya. Ada. Mau apapun yang terjadi makan terus. Ini gue juga sedih sih guys. Enggak tuh, Nah, gue juga sedih sih guys kalau misalnya di poster kayak, ih apaan banget sih. Yaudah. Kayak gitu gue juga sebenarnya sedih, cuman. Tapi lu bilang harus katanya. Itu cowok-cowok 88% reaksinya bakal begitu, Nak. Karena misalnya setahun pertama dia nggak mau ngepost. Postnya gara-gara lu suruh terus, tapi jalan 2 tahun, 3 tahun gitu dia baru mulai post. Maksudnya cowoknya tuh udah mulai merasa oh ini cewek gue nih kayaknya bakalan lama, worth it ada di feed gue gitu. Lu oke nggak? Ya nggak apa-apa. Setahun pertama itu lu ini nggak? Ya nggak apa-apa. Nyesel nggak? Nggak nyesel, cuman maksudnya kayaknya mungkin pas lagi PDKT-nya mungkin ya kayak iseng-iseng nanya gitu. Lu tuh tim apa sih? Maksudnya bukan tim apa ya maksudnya kayak. Dengerin gue dulu. Gila. Langsung di polling guys kayak Instagram. Buset. Gue nanya dulu, iseng dulu, kayak gue bilang, lu lebih prefer post pasangan di feeds atau enggak gitu. Abis itu kalau dia bilang, iya gue lebih prefer post di feeds gitu. Tapi kalau misalnya pasangannya nggak mau juga ya nggak apa-apa. Misalnya kalau dia jawabannya kayak gitu, berarti gue udah tahu jawabannya, dia mau. Iya dong. Maksudnya? Ya. Tapi ya kan? Kalau lu nanyanya pas lagi PDKT, kemungkinan dia sweet talk-nya lebih besar dapetin hati lu gitu kan. Lu nanya kan, tuh pas PDKT dia nggak tahu gue akan luluh atau enggak terhadap itu, ngerti nggak? Iya dong. Tapi kan cowok-cowok banyak kan
TikTok, nah, dan lu tuh orangnya gampang luluh. Nggak, dengerin gue dulu, Cung. Itu kan bukan sesuatu hal yang harus diluluhin, ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi kayak aku Bisa aja cowoknya mikir kalau gue tuh nggak harus post. Padahal gue kan harus banget kan. Cuma dia nggak tahu kalau misalnya gue harusin itu, ngerti nggak? Ya, terus coba lanjutin. Nah, ternyata kalau dia jawabannya kayak, gue akan post sih, cuman ya terserah juga kalau balik lagi ke ininya. Nah, berarti gue udah tahu jawabannya kalau dia bakal mau post gitu. Tanpa harus gue kasih tahu gitu loh. Kalau misalnya jawabannya kayak, buat apa sih gitu-gitu, itu gue ributin. Gue langsung gak mau. Ilfil lu gampang ya, langsung kayak gitu langsung udah berantem aja tuh ya. Langsung udah the end. Bye. Kecuali ya udah pekerjaannya fotografer, gue masih oke lah. Ya udah, jadi intinya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Iya, Kembali ke preference masing-masing. Yes. Their relationship, their rules. Gue setuju sama netizen yang jawab gitu. Teman gua keren banget coy. Siapa? Mbak Yeta. Siapa? Kan maksudnya jawabannya apa? Their relationship, their rules. Oh ya bener. Setuju banget nih. Karena yang jawab Nggak. udah nikah, otaknya lebih. Betul. Tuh ya udah. Kitty deh biar kerja. 10 menit. Gue tuh gak bisa berkontribusi baik soalnya gue tuh dikit pengalamannya, bahkan hampir 0, tau gak sih? Lu pikir ada yang post foto gue sama ini? Enggak kan? Ini kan maksudnya untuk kedepannya, Ti. Nggak melulu pengalaman. Opini lu, Kit, kan nggak musi-musi dari pengalaman lu, dari opini. Iya. Oke. Next akan lebih berkontribusi ya. Kalau ibarat kerja kelompok tuh gue kayak free rider aja sekarang. Yuk bisa Yuk, Kristi closing yuk, bisa yuk sendirian biar dia aja. Thank you guys for watching. Maaf kalau podcast kali ini aku kurang kontribusinya. Nanti aku akan lebih berkontribusi. Hope you guys enjoy it. Dan semoga kita bisa cepat ketemu lagi. Dadah. Dadah. Bye.